kita tuh akan melewatin jalan yang sama, tetapi sepatu kita tuh berbeda. Asik. Jadi sepatuku, Keren. sepatuku, sepatumu, sepatumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi di Podsmart, podcastnya orang-orang smart Muhi Media. Ya, kali ini saya telah bersama dengan narasumber kita. Bisa memperkenalkan diri Bapak? Oke. Saya panggilnya Bapak atau Mas ya? Panggil Atau Kakak? Mas aja. Mas aja, oke. Biar lebih. Oke, Mas. Oke, nama saya Hadi Sumarna. Saya 2D animator. Saya juga asesor animasi. Oke. Saya panggilnya Mas Hadi aja. Mas Hadi. Ya. Oke, ya ini Mas Hadi. Saya Ayunda Stiarini, Siap, bisa salam dipanggil kenal. Mbak Ayunda aja kalau gitu. Panggil Dek juga nggak apa-apa, Mas ya. Siap. Ya, asesor Di animasi. bidang animasi. Oh, di bidang animasi. Oh ya Pak, saya ini kan masih awam banget nih ya Pak ya, terkait dengan jurusan animasi khususnya. Apalagi di SMK sini juga ada keahlian animasi gitu. Nah, animasi itu apa sih Pak sebetulnya? Oke, kalau menurut pandangan saya, animasi itu metode memvisualkan gambar, model, atau boneka yang disusun secara berurutan sehingga membuat ilusi gerakan. Memvisualisasikan Gambar, model, boneka boneka. yang dibuat secara berurutan dan membuat ilusi gerakan. Oh, iya. Biasanya kan di sini kan kelas yang dari SMP masuk ke sini kan banyak yang tertarik untuk masuk animasi gitu kan. Kebanyakan mereka kan berpikir mungkin nanti biar bisa bikin film gitu. Benar seperti itu, Pak? Benar banget. Tetapi harus dicermatin dulu ya bahwa animasi itu bukan hanya technical motion dan visual aja ya, tapi juga ada ranah editorial, manajerial kayak gitu. Jadi ada produser, ada penulis cerita. Jadi bagi yang misalnya SMP udah sering nulis curhatan di diary dan segala macam, kan itu bisa untuk menjadi penulis cerita dan segala macam. Oh gitu. Terus kemudian prospek dari jurusan animasi sendiri nantinya ke depannya itu apa aja Pak? Oke, prospeknya itu kan animasi Indonesia tuh udah lagi bangkit ya, lagi bangkit dan peluangnya tuh besar banget gitu ya. Jadi buat yang di ranah technical motion visual, dia bisa aja tuh kalau dia mengambil 2D animation, dia nanti jadi 2D animator. Bisa 2D jadi animator. bisa 2D animator tuh yang apa menggerakkan gambar tapi bentuk visualnya 2D. 2D. Iya, jadi kayak Doraemon. Oh gitu. Kayak One Piece, Naruto dan segala macam. Nah, ada juga yang 3D ya. 3D itu bentuknya lebih kayak sentrifugal gitu. Jadi kayak Adit Sopo Jarwo, Nusarara kayak itu. Oh gitu. Nah, itu beda ya Pak ya? beda banget kayak itu. Terus ada lagi yang clay ya, clay animation atau puppet ya, kayak Sound the Ship dan lain-lain kayak itu. Kalau saya secara kasat mata tuh kalau ngelihat menurut saya hampir sama. Kayak tadi 2D, 3D sama clay itu tadi kan. Yang kayak contohnya yang 2D tadi ada Doraemon, terus kemudian yang 3D tadi ada Sopo Jarwo. Itu perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya sih dari ini aja ya, dari visualnya ya. Kalau misalnya dia 2D kan dia kelihatan cuman flat ya. 2D flat. Iya, jadi kelihatan kayak emang di drawing secara tradisional atau paperless animation ya, secara digital. Nah, kalau di 3D dia kan langsung dibuat secara paperless, secara digital kayak gitu. Nah, kalau yang 3D. Iya, terus juga dia bisa bergerak karakternya 360 derajat. Nah, kalau 2D kan dia digambar satu-satu. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya mau turn around ya itu dibuat satu-satu. Tapi kalau di 3D kan dia langsung diputar aja tuh bisa seperti itu. 360 Iya. derajat. Jadi misalkan ada di depan bisa langsung ke belakang, bisa gitu. Bisa. Dan itu juga tuh ibarat kata lebih detail kalau secara bentuk animasinya tuh 3D lebih kayak menyerupai manusia. Bener-bener gitu. nyata gitu. Iya, kayak gitu. Kalau Upin Ipin itu juga maksudnya masuk 3D. 3D kayak Naruto gitu. itu Iya. tadi ya. Kalau orang awam kan kalau bilangnya animasi dulu tuh kayak kartun gitu. Iya, bener, saya juga gitu. Iya, tadi. jadi, Banyak kan kartun gitu. Iya, kayak gitu. Dan istilahnya sih itu emang buat gambar-gambar yang dibuat secara tradisional gitu, di drawing ulang gitu. Nah, kalau dia clay ya dibuat dari puppet gitu loh. Puppet. Pakai plastisin
plasticine apa sih yang kayak apa ya namanya ya, buat anak kecil itu. Iya, lilin yang malam iya, atau itu. apa kayak gitu. Atau bisa juga dia pakai kayu, pakai apa segala macam. Itu seperti apa contohnya, Pak? Contohnya kayak sound the ship. Sound the ship yang kambing itu. domba ya, domba itu. Nah, itu kan dibuatnya satu-satu gitu. Kalau masa and the bear? Kalau masa and the bear kan itu 3D. 3D ya, itu maksudnya ya. Oh, itu kan kalau saya tuh ya Pak ya, sebagai orang awam yang ngelihat nggak tahu perbedaannya tuh ya, menurut saya hampir sama aja gitu semuanya gitu. Padahal beda. Jadi yang paling tinggi tuh berarti yang clay. Sebenarnya nggak ada yang tinggi atau rendah ya, gitu. karena semuanya punya pasar masing-masing kayak gitu ya. Contohnya kalau di Indonesia kan industrinya ada tiga-tiganya ada kayak gitu kan. Nah kalau di Jepang kan dia lebih banyak yang 2D ya. 2D yang seperti tadi kayak Doraemon dan teman-temannya itu. Nah itu kan sekarang Jepang tetap mempertahankan 2D-nya tapi menambah dengan hybrid. Dia menyisipkan 3D untuk bangunan, environment segala macam kayak gitu. Nah kalau di Amrik ya itu dia 2D tapi ketika di layar lebarnya kan udah mulai yang 3D ya, kayak Despicable Me, Incredibles kayak gitu kan. Waduh, saya bingung. Nanti bisa di Google. Iya, nanti saya Google ya Pak ya. Iya, sepertinya ini ya Pak, menarik sekali nanti kalau misal praktek kayak membuat itu. Berapa lama sih Pak biasanya pembuatan animasi? Untuk produksi itu ya? Produksi. Iya, itu tergantung sih. Kalau misalnya kan, saya kan punya studio nih di Palembang ya. Di Palembang? Bapak asli Palembang? Asli Palembang. Mas Hadi? Yeah. Mas Hadi, aduh ke bawah. Yeah. Asli Palembang ya? Saya lahir di Palembang. Kayak gitu. Nah, itu saya punya studio namanya Home Entertainment Art Studio. Jadi saat ini kita tuh lagi produksi untuk satu IP series animasi. Itu satu episodenya sekitar 1-2 bulan. Untuk satu episode? Iya, untuk satu episode. Itu nanti rencananya mau berapa episode? 13 episode. 13, wah lumayan ya Pak ya? Iya, lumayan. Itu apa, bikin apa Pak tadi? Animation series. Animation series. Iya, itu untuk saat ini tuh tayang di YouTube juga. Di YouTube? Iya. Oh, nanti boleh dong di-info. YouTube-nya apa? forempera.official. Official. Nanti saya juga penasaran ya, mau coba lihat deh. Yeah. Nah itu yang kita buat adalah 2D. Oh itu 2D? Iya, karena kita emang studionya spesialis 2D. Oh gitu. Jadi kalau di industri itu ada spesialisnya gitu. Ada yang spesialis 2D, ada yang spesialis 3D, ada juga yang hybrid kayak gitu kan. Terus ada juga yang tadi yang clay. Kalau hybrid tadi yang seperti apa Pak? Hybrid itu gabungan antara 2D dan 3D. Nah biasanya 2D-nya itu gerak karakternya. Nah biasanya 3D-nya itu dia memakai environment, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Iya. Itu yang hybrid, gabungan antara 2D dan 3D. Okay. Saya tambah pengalaman lagi belajar tentang animasi ya. Oke, keren banget. Oh ya Pak, terus kemudian Mas. Oh iya Mas, ya Allah. Lupa. Ya, Mas Hadi, anak-anak yang kelas 10 itu, kira-kira menurut Mas Hadi, kok bisa ya mereka kok milih animasi? Itu kenapa ya? Ya, mungkin kan kalau yang saya lihat ya, itu ada yang beberapa memang dia dari kecil atau dari SD atau SMP dia udah hobi drawing ya. Jadi, betul. Sedangkan kan di animasi kan ada ranahnya yang tadi yang saya bilang, ada ranah technical, motion, visual gitu kan. Nah, teman-teman kan bisa masuk di ranah itu gitu. Nah, terus ada juga mungkin yang dia nggak tahu animasi itu seperti apa, kayak mungkin kayak saya panggil Mbak ya, Mbak. Iya, Mbak Ayunda. Betul. Itu kan misalnya, wah saya nggak tahu nih animasi, pengen tahu animasi. Nah, mungkin dia akhirnya ini sampai akhirnya dia mencari bahwa apa sih yang dia senangin, karena itu tadi kan dia bisa nulis cerita, nanti dia jadi penulis cerita, atau dia yang biasa kayak kita ini ya, podcast ini dia bisa aja dia jadi voice over atau dubber. Oh gitu. Iya, pengisi suara. Iya, itu gitu. Maksudnya di ranah animasi juga? Ada malah ada bidang kerjanya gitu loh. Oh iya, jadi khusus dubber kayak gitu. Di industri animasi sendiri itu berhubungan erat dengan dubber kayak gitu. Jadi kayak kita yang saya kerjain ya sama teman-teman di studio itu, ya kita itu aja tuh saat ini kita pakai sekitar 8 dubber. 8 dubber. Iya, jadi itu emang kita cari, terus kita seleksi segala macam. Jadi emang ada bidangnya. Nah, selama ini banyak yang nggak tahu gitu. Loh. Makanya dia adalah part of animation juga gitu. Nah, terus juga yang biasa misalnya suka musik,
kan bisa masuk bagian sound audio. Oh ya betul juga ya Pak ya. Jadi banyak bidang yang di dalam animasi itu gitu, bukan hanya sekilas hanya gambar-gambar aja tuh enggak, tapi di dalamnya ternyata masih banyak banget. Tadi kan ada apa tadi ya Pak ya? Technical, terus motion, visual, editorial, dan manajerial. Technical tuh yang seperti apa Pak? Technical itu dia lebih yang ke teknik ya, misalnya kalau di 2D atau 3D itu ada, kalau di 2D itu ada istilahnya frame by frame, ada cut out, ada rigging kayak itu. Jadi kalau cut out tuh kepalanya dipenggal-penggal, kalau frame by frame tadi kita gambar satu-satu. Manual itu tadi? Iya, kayak gitu. Nah kalau rigging dia dikasih tulang. Nah kalau di 3D yang sepahaman saya tahu, karena saya bukan spesialis 3D, itu ada bagian rigging juga, bagian penulangan juga. Nah biasanya technical itu dia akan membuat aset-aset yang seperti itu, dan bisa juga dia memahamin software segala macam. Nah itu technical. Nah kalau motion berarti dia akan membuat geraknya. Oh kalau motion tuh geraknya. Iya lebih geraknya kayak gitu. Nah kalau visual berarti layout tayangannya nanti seperti apa? Iya, stylenya mau ke arah mana nih? Kalau yang kita tahu kan ada Jepang, ada Amerika, kayak gitu kan. Nah, dia mau ke arah mana kayak gitu. Kalau kita di Indonesia ini kan tinggal milih mau yang seperti apa. Nah, kalau dia yang ke editorial, dia tuh nanti dia akan yang ke bagian kayak storyboard, kayak gitu kan, konsep art segala macam, bahkan storyboard segala macam. Storyboard itu kayak animasi yang dari naskah screenplay, dari naskah diubah ke skenario jadi screenplay, terus baru dibuat gambarnya dalam bentuk kayak komik-komik gitu loh, panel-panel gitu kan. Nah itu sebagai acuan buat motion tadi bekerja sama visual. Nah kalau manajerial dia ranahnya buat produser yang ibarat kata line producer yang lebih ke arah manajemennya gitu. Oh ya, Mas, kemudian tadi kan udah dijelaskan ya banyak banget. Nah, lalu permasalahan nih yang biasanya dialami oleh siswa-siswa yang masuk jurusan animasi itu biasanya apa aja? Kesulitan-kesulitannya mungkin ketika masuk jurusan itu? Ya, sebenarnya sih kayak gini ya. Sebenarnya nih permasalahannya sih di banyak hal ya. Karena kebetulan saya juga dosen kayak gitu kan. Di Politeknik Negeri Sriwijaya sama di dosen LB di ISI Jogja. Permasalahannya adalah kayak gini, ketika anak-anak masuk jurusan animasi, dia kan akan belajar semua hal, sampai akhirnya dia menemukan specialty-nya apa. Kalau kita nyebutnya sih generalis gitu kan, dia belajar semua hal segala macam sampai dia menemukan ini. Nah, banyak anak-anak yang udah kadang menyerah dulu, karena dia mikir, wah animasi harus gambar, ternyata gini ya, gitu. Iya, wah harus, aku nggak bisa gambar gitu loh. Padahal tadi kan ada ranah yang editorial sama manajerial tadi kan kayak gitu. Nah, kita sebagai tenaga pengajar ya yang membimbing mereka kayak gitu, bahwa di animasi tuh banyak job desk-nya, bukan hanya animator doang kayak gitu kan. Ada banyak hal yang bisa kamu cari atau apa, tapi mempelajari semuanya bukan sesuatu yang salah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak transisi lah ya, kalau dari SMP ke SMA atau SMK itu kan udah mau masuk fase menuju dewasa gitu kan. Nah di situ mereka kaget, oh ternyata saya harus seperti ini atau apa kayak gitu. Nah kan kebetulan di sini kan saya diundang untuk workshop produksi 2D animasi ya. Nah ketika saya ngelihat anak-anak di SMK Muhammadiyah 1 Semarang itu ada yang kagetnya, wah ternyata bikinnya seperti ini, wah ternyata bikinnya. Tapi ada juga yang nggak mau nyerah, jadi yang tetap harus ini berusaha. Nah teman-teman yang awalnya yang dia ngerasa udah down ketika ngelihat teman-temannya tetap keep struggling gitu kan, dia ngerasa kayak itu Pak saya ketinggalan jauh, nggak apa-apa, ayo tetap semangat atau apa. Nah itu akhirnya mereka tetap ada motivation buat itu sih. Jadi problemnya adalah ya dari mereka sendiri itu, mereka harus tetap mencari tahu specialty-nya apa, biar nanti ketika udah lulus mereka udah tahu specialty-nya mau kemana gitu ya, mau bidang apa yang mau diambil. Kan contoh kalau kayak saya lebih fokusnya di 2D gitu. Jadi saya tahu tentang 3D tapi saya nggak mendalami itu yang lain gitu. Nah baik Pak, terakhir nih ya, pesan motivasi untuk siswa. Apa lagi? Ya Allah. Mas Adi, pesan motivasi untuk
siswa-siswa yang mungkin akan memilih jurusan animasi atau bisa juga nanti yang sudah lulus SMK yang mau melanjutkan mengambil studi animasi, kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan mungkin? Nah. Intinya sih satu ya, jangan pernah takut kalau di animasi itu jangan berpikir bahwa hanya drawing ya, tapi banyak hal di dalam animasi itu sendiri. Terus juga ya jangan menyerah gitu loh, karena saya sendiri yang saya lakuin dulu tuh sama kayak teman-teman juga gitu loh, memulai dari satu langkah gitu ya. Jadi kalau istilah mengambil pepatah Jepang itu kan jalan seribu ri itu dimulai dari satu langkah. Ya kan, jadi yang jangan menyerah kayak gitu. Jadi tetap aja fokus, tetap belajar terus, jangan ini yang ngerasa udah tinggi kan kayak gitu. Nah terus juga satu lagi, kita tuh akan melewatin jalan yang sama, tetapi sepatu kita tuh berbeda. Asik. Jadi sepatuku, sepatumu. Ya, gitu. Kayak lagunya Tulus ya Pak? Nggak tahu, saya nggak selalu ngikutin musik. Ngikutin musik ya. Tadi yang jangan menyerah, saya keinget lagunya The Massive. Jangan menyerah itu. Kayak luar biasa ya. Memang untuk menuju sebuah istilahnya titik, kita harus melalui banyak proses dan kita harus nikmati proses itu, kita harus sabar dan jangan menyerah, itu ya Pak ya. Benar banget. Oke, terima kasih Mas Hadi sama-sama Mbak Ayu. Untuk waktunya luar biasa, kita bisa belajar bersama tentang animasi ya, mengulik animasi. Ternyata di animasi itu bukan hanya drawing saja, tapi juga ada terkait dengan apa? Ya terkait dengan hal-hal non teknis juga. Iya, non teknis. Gitu. Saya ada pesan satu lagi, tetap support animasi Indonesia dengan nonton film animasi Indonesia. Oke. Tontonnya di mana? Di mana aja. Iya, itu. Jadi harus nonton dan nonton For Empera. For Empera itu tadi ya, di YouTube-nya. YouTube. Oke. Terima kasih Mas Hadi. Sama-sama. Atas kesempatannya berbagi ilmunya di Podsmart, podcastnya orang-orang smart Muhimedia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.